Emang kenapa sih nggak mau belajar, nggak suka sama anak yang ambis? Nggak tahu, aku insecure. Kenapa? Terus aku nanya lagi kan, insecure-nya kenapa tuh? Kayak mungkin kamu merasa aneh kah atau gimana ketika kamu ada di dekat anak ambis gitu? Terus dia bilang, ada temen aku tuh bilang kayak gini, nggak tahu ya, aku tuh kalau deket-deket sama anak ambis tuh kayak ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya di sebelah dia. Jadi itu sih kesayangan kita di kelas tuh kayak gitu. Kita tuh sebenarnya saling insecure satu sama lain, tapi emang kadang nggak ngeliatin aja. Sebenarnya di depan biasa aja, tapi di belakang tuh ambis banget masing-masing dan saling insecure satu sama lain. Terus selain itu juga, karena aku nih kan anak pertama dan cucu pertama perempuan di keluarga aku ya. Jadi emang banyak banget ekspektasi orang-orang ke aku. Dan kalau kata orang tuh, anak perempuan pertama tuh rusuknya sokot baja, harus bisa inilah, harus bisa itulah, dengan dalih karena aku adalah anak pertama yang harus bisa jadi contoh buat adik-adik aku, bisa jadi panutan buat adik-adik aku. Dan aku tuh dari kecil selalu jadi objek yang disalahin. Jadi kalau misal adik aku ngelakuin sesuatu ya, yang disalahin tuh kadang aku. Misal nih, dia ngapain gitu, terus yang kena marah tuh aku, kayak kenapa sih kamu nggak bisa jadi contoh buat adikmu, kenapa sih kamu nggak bisa jagain bla 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 dan lain sebagainya. Omongan-omongan kayak gitu tuh akhirnya aku jadi takut buat nyoba sesuatu karena takut nantinya aku bikin kesalahan. Padahal sebenarnya menurut aku kesalahan di hidup tuh kan bisa jadi nilai penting buat kita bangkit lagi ya. Cuman karena itu nggak tahu kenapa aku jadi takut gitu loh kalau nyobain sesuatu. Takut aku salah, takut aku gagal, takut orang-orang tuh bakal nyalain aku, takut orang-orang bakal ngejudge aku. Dan dari semua kejadian itu tuh akhirnya ngefeknya ke mental. Aku jadi anak yang nggak pernah bisa ngerasain kebahagiaan setelah aku ngerasain itu semua. Bahkan buat nafas tuh rasanya sesak banget. Kalau air mata aku tuh bisa ngomong, kayaknya dia udah bosen deh ngebasain pitaku. Jatuhnya juga aku jadi anak yang gampang overthinking, jadi anak yang over perfeksionis dan pesimis setiap kali aku ngelakuin sesuatu. Bahkan mungkin waktu aku belum ngelakuin sesuatu itu, aku udah punya pikiran kayak, gimana ya kalau aku gagal? Kayaknya nggak usah deh, kayaknya nggak usah nyoba ini deh, kayaknya aku nggak usah ngelakuin ini deh. Aku takut aku gagal. Gimana kalau aku gagal terus orang-orang remehin aku? Gimana kalau aku gagal terus orang-orang nyalahin aku lagi? Gimana kalau orang-orang tuh kecewa sama aku? Yang ada di pikiran aku tiap hari tuh saking takutnya sama keadaan tuh jadinya aku minder duluan, pesimis duluan. Bahkan aku nggak bisa ngeliat ada kelebihan di dalam diri aku sendiri. Aku juga nggak bisa jadi diri aku sendiri. Mereka bisa nuntut aku buat ini itu, tapi mereka pernah nggak sih nuntut aku buat bisa jadi diri aku sendiri? Karena nyatanya dari kejadian-kejadian yang aku alamin tuh, itu tuh bikin aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Aku selalu jadi orang lain. Aku selalu pura-pura di depan mereka. Dan aku tuh sebenarnya mempertanyakan ya, aku tuh hidup buat memenuhi keinginan orang lain atau buat diri aku sendiri sih. Ya, terlepas dari apapun yang terjadi sama aku tetap sayang sama keluarga aku tetap cinta sama mereka karena tanggung jawab aku cuma satu, buat bahagiain mereka, itu doang. Iya. Wow. Kalau boleh tahu, berapa lama udah ngerasain masalah kayak gitu? Sekitar 3,5 sampai 4 tahunan kayaknya. Ya. Oke, 3,5 sampai. Berarti udah, kamu sekarang kelas berapa? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP berarti sejak SD ya? SD kelas 6, kelas 5. Oke. Terus ketika kamu mengalami masalah yang seperti itu, apa aja yang udah kamu lakuin untuk mengatasi masalah itu? Aku udah ke profesional, ya udah ke psikolog juga, ya. Okay. Udah dibantu lah ya seenggaknya 50% walaupun belum sepenuhnya. Buat mengatasi masalah itu ya, ini buat pertanyaan ini aku juga bingung gimana jawabnya, karena masalah yang aku hadapin ini kan faktornya 75% eksternal ya, dari pihak luar. Jadi aku juga lagi nyari jawaban buat pertanyaan ini, kayak gimana ya cara aku nyelesain masalah aku, karena aku juga nggak bisa mengubah pihak luar tadi. Kalau buat sisanya ya paling soal gimana aku bisa ngusahain yang terbaik yang aku bisa sih ya.
Kamu pergi ke psikolog ya? Ya. Itu juga atas pengetahuan orang tua? Aku tuh dari awal emang udah skeptis duluan sama nama Bika. Dari awal masuk sekolah tuh udah skeptis duluan sama namanya Bika. Dan ternyata nih ya Kak, hampir semua temen aku tuh ngalamin hal yang sama kayak aku. Karena aku ngiranya tuh awalnya cuma aku doang yang ngalamin ini.